Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan presentasi mengenai proyek ekonomi internasional dengan judul Pasar Valuta Asing. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Zul Abdal, SPD, MPD. Di sini kami dari kelompok proyek ekonomi internasional yang berjumlah 3 orang. Yang pertama yaitu saya, Hoirul Saleh dengan NIM 23053133. Yang kedua, Maid Sajahra dengan NIM 23053136. Dan yang ketiga yaitu Reza Duwino Fidri dengan NIM 23053152. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Reza Duwino Fidri. Kepada Reza Duwino Fidri kami persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya Reza Dina Fitri akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu siklus 1, di mana di sini kami memilih topik materi yaitu pasar valuta asing atau forex exchange market. Nah, kenapa kami memilih topik ini? Karena menurut kami topik ini seru dan relevan, banyak kejadian menarik, dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta memberikan wawasan praktis untuk masa depan. Baik, pada siklus 2 ini kami telah membuat book chapter, di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran dari book chapter tersebut. Nah, pasar valuta asing itu merupakan suatu mekanisme atau sistem yang mempertemukan penjual dan pembeli mata uang asing dari berbagai negara. Dalam pasar ini terjadi transaksi pertukaran mata uang yang berbeda yang memungkinkan individu, perusahaan, dan institusi keuangan untuk menukarkan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Yang kedua ada fungsi pasar valuta asing. Di sini terdapat 4 fungsi pasar valuta asing. Yang pertama yaitu transfer daya beli. Transfer daya beli ini merupakan proses di mana nilai ekonomi dari suatu negara berpindah ke negara lain melalui transaksi internasional. Yang kedua ada menukar mata uang antar negara. Dalam perdagangan internasional, setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing. Ketika terjadi transaksi lintas negara, pihak pembeli harus membayar dengan mata uang yang berlaku di negara penjual. Oleh karena itu, diperlukan proses penukaran mata uang melalui pasar valuta asing. Yang ketiga yaitu ada penyediaan kredit. Pasar ini juga menyediakan fasilitas kredit untuk mendukung transaksi perdagangan internasional. Kredit ini membantu eksportir dan importir dalam mengelola arus kas mereka sebelum menerima atau melakukan pembayaran. Yang keempat ada manajemen resiko. Pasar valuta asing membantu pelaku bisnis dalam mengurangi risiko akibat fluktuasi nilai tukar melalui mekanisme lindung nilai. Dengan melakukan transaksi forward atau swap, perusahaan dapat melindungi diri dari perubahan nilai tukar yang tidak menguntungkan. Selanjutnya pelaku pasar valuta asing. Pelaku pasar valuta asing ini ada 5, yaitu pertama ada bank sentral, yang kedua ada bank komersial dan investasi, yang ketiga ada perusahaan multinasional, yang keempat ada investor dan spekulan, yang kelima ada broker dan dealer. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis transaksi pasar valuta asing. Di sini terdapat 4 jenis transaksi valuta asing. Yang pertama yaitu ada transaksi spot, yang kedua transaksi forward, yang ketiga transaksi swap, dan yang keempat ada transaksi opsi. Nah, selanjutnya resiko dalam transaksi pasar valuta asing. Di sini ada 3 resiko yang dihadapi dalam transaksi pasar valuta asing. Yang pertama ada resiko kurs. Yang kedua ada resiko kredit. Yang ketiga ada resiko likuiditas. Berikutnya perbandingan pasar valuta asing dengan pasar modal. Aspek instrumen dalam pasar valuta asing yaitu mata uang asing, sedangkan pasar modal menggunakan saham dan obligasi. Untuk aspek resikonya,
dalam pasar valuta asing itu resikonya tinggi karena fluktuasi nilai tukar. Sedangkan dalam pasar modal itu eh, risikonya menengah sampai tinggi. Itu tergantung sahamnya. Untuk aspek jangka waktu dalam pasar valuta asing itu pendek hingga menengah. Kalau dalam pasar modal menengah hingga panjang. Nah, dalam aspek keuntungan pasar valuta asing itu dari selisih nilai tukar, sedangkan pasar modal dari dividen dan kenaikan harga. Dalam aspek likuiditas itu pasar valuta asing sangat tinggi, sedangkan pasar modal tinggi tergantung saham yang diperdagangkan. Nah, itulah gambaran kasar dari book chapter kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Reza Dewi Fitri yang telah menyampaikan materi yang pertama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maitza Zahra. Para Maitza, kami persilakan. Baik, pada siklus 3 ini kami mulai mencari beberapa kasus mengenai pelanggaran dari pasar valuta asing atau foreign exchange market yang biasa disingkat forex. Ini khususnya kami yang mencari itu kasusnya di Indonesia. Nah, kasus pertama yaitu mengenai kasus PT International Business Features atau IBF, di mana IPF ini merupakan pialang berjangka yang memiliki izin resmi dari Bapepti. Namun perusahaan ini terindikasi melakukan penyalahgunaan izin melalui penipuan, manipulasi harga, serta pelanggaran terhadap ketentuan leverage. Nah, yang kedua yaitu ada mengenai kasus PT Underline Finance Indonesia atau AFI, yaitu terjadi pada tahun 2022 sampai 2024, di mana AFI ini dilaporkan menarik kendaraan tanpa peringatan, terus juga menggunakan bunga tinggi dan memalsukan data kontrak. Nah, OJK menjatuhkan denda 2 miliar dan mewajibkan pengambilan dana sebesar 5,7 miliar. Nah, kasus terakhir yaitu mengenai kasus PT Jalatama Arta Berjangka atau JAB, di mana JAB ini terlibat pelanggaran forex seperti manipulasi harga, transaksi ilegal, dan janji keuntungan tetap. Nah, di sini nasabah rugi ratusan juta, dan akhirnya Bapepti mencabut izin beberapa wakilnya dan OJK memasukkan JAB ke daftar hitam sejak tahun 2014. Nah, selanjutnya kita mulai masuk lebih khusus pada pembahasan mengenai kasus pertama, yaitu kasus PT International Business Feature, di mana IBF ini merupakan salah satu pialang berjangka resmi di Indonesia. Meskipun memiliki izin usaha, IBF ini terlibat dalam berbagai pelanggaran serius terhadap ketentuan perdagangan berjangka. Perusahaan ini diduga melakukan praktik manipulasi harga, penyalahgunaan izin, dan penyimpangan dalam penggunaan leverage yang merugikan nasabah. Nah, tidak hanya itu, transaksi forex yang dijalankan diduga menjadi sarana pencucian uang dan banyak nasabah yang mengalami kesulitan dalam menarik dana mereka dari perusahaan. Nah, salah satu kasus yang mencuat yaitu melibatkan seorang nasabah yang bernama Faisal yang mengaku dipersulit dalam proses penarikan dana tanpa alasan jelas. Nah, meskipun ia juga telah mengikuti prosedur yang baik. Nah, di situ perusahaan ini beralasan bahwa transaksi Faisal berada di bawah broker atau perantara lain dan bukan langsung dari kantor pusat. Nah, keluhan ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan konsumen dan kontrol internal dalam perusahaan. Nah, kasus ini juga berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap pialang lokal dan memicu kekhawatiran akan potensi maraknya broker ilegal maupun pemilik izin namun menyalahgunakannya. Namun meskipun belum ada tindakan tegas dari regulator berupa pencabutan izin, tekanan publik dan meningkatnya pengawasan dari Bapepti dan OJK menjadi penting untuk mencegah kerugian lebih besar di masa depan. Selanjutnya kita masuk ke kasus ketiga, yaitu mengenai kasus PT Jalatama Arta Berjangka atau JAB. Nah, PT Jalatama Arta Berjangka ini merupakan pialang berjangka resmi yang terdaftar di Bapepti dan bergerak dalam perdagangan derivatif seperti forex dan emas. Nah, meskipun beroperasi secara legal, PT JAB tersandung kasus besar karena praktik curang dan tidak etis. Perusahaan ini diduga memanipulasi harga, menjalankan transaksi tanpa persetujuan nasabah, serta menjanjikan keuntungan tetap dalam instrumen yang sangat fluktuatif seperti forex, yaitu sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip investasi berisiko tinggi. Dalam satu kasus, yaitu ada nasabah bernama Eleanor Raymond mengalami kerugian besar karena transaksi sebesar 30 lot dilakukan oleh pihak broker tanpa pengetahuannya yang berujung pada margin call. Pengadilan memutuskan perusahaan bersalah dan mewajibkan pengambilan dana.
Namun kasus lain juga terjadi seperti Junaidi Abdillah dan Jeremiah Siregar memperlihatkan pola kerugian yang sama akibat janji manis dan kurangnya transparansi. Regulator pun merespons dengan mencabut izin beberapa wakil pialang JAB dan memasukkan perusahaan ke dalam daftar hitam OJK tahun 2014. Meskipun begitu, perusahaan diduga mencoba melanjutkan operasional dengan nama baru yaitu PT JW Presenting Features. Nah, kasus JAB ini menjadi peringatan penting akan pentingnya pengawasan ketat, penjualan resiko kepada investor, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan dana kompensasi yang kuat bagi nasabah yang dirugikan. Nah, untuk ketiga kasus tadi ada dari PT AFI dan PT IBF serta PT JAB. Nah, yang sangat relevan terhadap materi kami yaitu mengenai forex yaitu adalah kasus dari PT IBF dan PT JAB. Nah, selanjutnya saya akan membahas pada siklus 4 kami melakukan perencanaan artikel. Nah, di mana di sini kami membuat artikel planningnya itu dengan tema artikelnya itu mengenai dinamika pasar valuta asing di tengah ketidakpastian global dan stabilitas rupiah. Kami mengambil judul ini karena dilihat sekarang keadaan rupiah di Indonesia ini sedang tidak stabil. Nah, tujuannya dari artikel kami ini yaitu untuk mengetahui analisis dampak dari ketidakpastian global, tarif AS, pelambatan ekonomi terhadap pasar falas dan nilai tukar rupiah. Ketidakpastian global tadi merujuk pada seperti yang terjadi sekarang itu tarif AS mengenai tarif impor yang sekarang lagi booming dibicarakan, dan juga tujuan kami itu untuk membahas tujuan strategi dan efektivitas intervensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dan juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat keterangan rupiah dan tekanan. Nah, metode penelitian ini kami melakukan metode secara kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data dari kajian literatur seperti jurnal, berita ekonomi, ataupun artikel lainnya. Lalu kami menganalisa berbagai bahan materi yang sudah kami temukan tadi. Nah, selanjutnya dalam sistematika penulisan artikel, di sini yang pertama tentunya kami membuat judul, lalu abstrak seperti biasa, lalu pendahuluan yang isi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu kami juga masuk ke kajian pustaka, metodologi, lalu masuk ke pembahasan inti yang sudah dijelaskan tadi tujuan awal tadi, seperti pengaruh ketidakpastian global terhadap pasar falas dan nilai tukar. Selanjutnya strategi intervensi Bank Indonesia dan efektivitasnya, analisis nilai tukar rupiah pada tahun 2025, serta implikasi bagi perekonomian Indonesia. Lalu kami masuk kepada kesimpulan dan rekomendasi, serta yang terpenting yaitu daftar pustaka. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Med Sejahtera yang telah menyampaikan materi yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel kami. Artikel kami ini membahas mengenai ketidakpastian global dan dampaknya terhadap rupiah, respon kebijakan Bank Indonesia, dan implikasi bagi perekonomian internasional. Adapun dampak langsung ketidakpastian global, di sini ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan tekanan inflasi. Baik, yang kedua yaitu melemahkan daya saing ekspor. Dan yang terakhir yaitu menurunkan kepercayaan investor. Nah, selanjutnya yaitu respon kebijakan Bank Indonesia. Respon kebijakan Indonesia terhadap ketidakpastian global ada 2. Yang pertama yaitu triple intervention dan yang kedua penyesuaian BI rates. Selanjutnya mengenai implikasi bagi perekonomian internasional. Di sini ada 4 implikasi. Yang pertama yaitu inflasi impor meningkat. Perlemahan nilai tukar rupiah membuat barang-barang impor menjadi lebih mahal karena harus dibayar dalam dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya. Akibatnya, biaya hidup meningkat yang kemudian memicu inflasi di dalam negeri. Yang kedua yaitu ekspor tertekan. Meski secara teori pelemahan rupiah membuat harga ekspor menjadi lebih kompetitif, dalam kondisi ini permintaan global sedang lesu, khususnya dari Amerika Serikat dan Tiongkok, 2 mitra dagang utama Indonesia yang juga terdampak perlambatan ekonomi global. Yang ketiga, investasi dan pasar keuangan terpengaruh. Ketidakpastian dan pelemahan rupiah membuat investor asing menarik modalnya dari pasar saham dan obligasi di Indonesia. Arus keluar ini menekankan harga saham dan memperburuk sentimen pasar. Risiko investasi meningkat baik dari sisi nilai tukar maupun stabilitas ekonomi makro. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi melambat. Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pada April 2025 pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah target, yaitu 4,7% sampai dengan 5,5%. Perlambatan ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu penurunan ekspor, yang kedua turunnya konsumsi akibat inflasi, dan yang ketiga melambatnya investasi. Adapun kesimpulan dari presentasi
Kelompok kami ini adalah ketidakpastian global seperti perang dagang, ketegangan geopolitik, dan perubahan kebijakan moneter negara maju berdampak signifikan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Pada awal 2025, rupiah sempat melemah hingga melampaui angka 17.000 per US dollar akibat arus modal keluar besar-besaran dan kepanikan pasar. Bank Indonesia merespon kondisi tersebut melalui strategi triple intervention, yaitu intervensi di pasar spot, NDF, dan obligasi, serta pengaturan suku bunga acuan secara hati-hati. Kebijakan ini terbukti efektif dalam meredam pelemahan lebih lanjut dan menjaga inflasi dalam batas wajar. Namun demikian, risiko eksternal masih tinggi dan berdampak pada inflasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan struktural, termasuk penguatan cadangan devisa, diversifikasi ekspor, serta peningkatan literasi dan penggunaan instrumen lindung nilai oleh pelaku usaha. Strategi ini penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan global di masa depan. Baik, cukup sekian presentasi materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya di sini kami akan mencantumkan contoh book chapter kami. Book chapter kami ini kami kerjakan secara berkelompok. Book chapter kami ini membahas mengenai yang pertama yaitu pengertian pasar valuta asing, dan yang kedua mengenai fungsi pasar valuta asing, yang ketiga mengenai pelaku pasar valuta asing, dan yang keempat mengenai jenis transaksi pasar valuta asing, yang keenam mengenai risiko dalam transaksi pasar valuta asing, dan yang ketujuh mengenai perbedaan pasar valuta asing dengan pasar modal. Selanjutnya mengenai studi kasus. Studi kasus yang kami ambil di sini ada 3. Yang pertama yaitu skandal manipulasi forex. Skandal manipulasi forex yang pertama yaitu kasus Binomo dan Quotex. Dan yang kedua kasus PT Jalan Tama Arta Berjangka. Baik, cukup sekian laporan proyek dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.